Pak dosen dan teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan penuh semangat. Saya Benidio, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, akan membahas materi hukum kepolisian tentang struktur organisasi kepolisian dan kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan. Dalam pembahasan ini, ada 3 tahap yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tahap sebelum reformasi, yang kedua tahap reformasi, dan yang ketiga tahap setelah reformasi. Nah, tahap sebelum reformasi. Pada tahap ini, Undang-Undang Dasar 1945 itu belum mengalami perubahan. Dan MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang beranggotakan DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Dan pada masa itu, Polri merupakan suatu lembaga yang masih bergabung dengan TNI dan belum menjadi lembaga yang independen. Dari Polri masih bagian dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, apa konsekuensi dari posisi Polri masih bergabung dengan TNI adalah Polri tidak bisa menjalankan peran sebagai penegak hukum yang independen karena masih berada dalam bayang-bayangan TNI. Yang kedua, pada masa reformasi. Pada masa reformasi, ini merupakan masa pintu gerbang di mana demokrasi itu semakin lebih terbuka, semakin transparan, dan semakin modern. Dan kebebasan untuk berekspresi, menyatakan pendapat dan pikiran itu lebih terbuka. Nah, karena itu, lembaga penegakan hukum yang independen itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan untuk bisa mengkawal proses demokrasi yang lebih transparan, lebih accountable, dan lebih modern. Kemudian adanya tuntutan dari masyarakat. Ada banyak laporan dari masyarakat tentang berbagai peristiwa, tentang berbagai kejadian pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang tidak ditindak tegas oleh penegak hukum karena adanya perlindungan dari oknum TNI. Nah, kenyataan ini membuat suatu kesadaran bahwa hukum itu perlu dan penegakan hukum itu sangat urgen dilakukan. Sehingga pada masa setelah reformasi, ya ini tahap ketiga, tuntutan terhadap pemisahan Polri dari TNI itu semakin kuat. Dan pada tahap ketiga ini ada 2 poin penting yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah dasar hukum pemisahan Polri dari TNI. Yang kedua adalah dasar hukum struktur organisasi kepolisian Republik Indonesia. Nah, kita bicara tentang dasar hukum pemisahan Polri dari TNI. Yang pertama adalah Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999, yaitu tentang langkah kebijakan pemisahan Polri dari TNI. Yang kedua adalah Kepres nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Polri langsung di bawah Presiden. Dan yang ketiga adalah TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI, dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Yang keempat, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 3 dan 4 yang secara tegas mengatakan, pertama, TNI itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan TNI merupakan alat negara yang bertugas untuk menjaga, memelihara, melindungi, dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Yang kedua, Polri merupakan alat negara yang memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat. Yang kedua, melakukan tindakan penegakan hukum. Yang ketiga, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dan pasal 5 secara tegas mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran yang pertama, itu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, melakukan penegakan hukum. Yang ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sehingga tercipta keamanan dalam negeri. Nah, poin yang kedua adalah dasar hukum struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang STOK Polri. Yang kedua, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang STOK setingkat Mabes. Yang ketiga, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang STOK setingkat Polda. Dan yang keempat adalah Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang STOK setingkat Polres dan Polsek. Nah, saudara-saudara, dari struktur organisasi kepolisian ini, ada 4 tingkatan ini merupakan tingkatan dari skop kewilayahan dari Mabes, Polda, Polres, dan Polsek. Ini ditinjau dari sisi kewilayahan. Nah, di dalam 4 tingkat kewilayahan ini ada 4 unsur mendasar yang ada di dalam struktur organisasi kepolisian. Yang pertama, unsur pimpinan. Nah, unsur pimpinan ini terdiri untuk pimpinan itu Kapolri, Kapolri. Kemudian unsur pengawas dan pembantu pimpinan. Nah, itu di dalamnya itu ada berbagai seksi dan divisi bidangnya masing-masing. Nah, yang ketiga adalah unsur pelaksana tugas pokok. Nah, unsur pelaksana tugas pokok ini ada juga bidang-bidang dan divisi yang dijalankan. Yang keempat adalah unsur pendukung. Nah, unsur pendukung ini adalah terdiri dari berbagai komponen dan elemen bidang-bidang tugas dan divisi yang dijalankan oleh masing-masing bidang, sehingga secara struktur organisasi Polri bisa menjalankan tugas, bisa menjalankan peran sebagai lembaga penegak hukum yang independen, sistematis, dan terpadu. Saudara-saudari sekalian, untuk pembahasan lebih terinci dan lebih detail untuk struktur-struktur organisasi kepolisian ini dengan bidang-bidangnya, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut. Sehubungan dengan waktu kita saat ini sangat terbatas, maka pertemuan kita untuk saat ini saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari saudara sekalian, dan saya ucapkan sampai jumpa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat.